Selamat sore Ibu Putri Ramadhani selaku tutor mata kuliah pemrograman berbasis web. Perkenalkan, nama saya Marcelino Patrick Norman Wibisono dari Prodi Sistem Informasi dengan NIM 0513168885. Pada tugas pertama pemrograman berbasis web ini kita diminta untuk mengimplementasikan terkait fundamental kita, yaitu terkait HTML, CSS, dan JavaScript DOM. Jadi kita menggunakan tugas pertama ini untuk lebih ke front end ya, jadi kita tidak masuk ke dalam back end ya. Jadi nanti kita ingin melihat struktur HTML-nya yang semantik seperti apa, desain CSS-nya seperti apa, dan file JavaScript-nya seperti apa. Lalu nanti kita diminta untuk validasi form alert, lalu modularitas file dan struktur file, lalu kreativitas kita menggunakan CSS ya kalau ini ya. Jadi nanti kita temanya itu kita bisa sekreatif apa sih. Lalu selanjutnya di sini tertera durasi video penjelasan maksimal 15 menit. Nah, lalu untuk sumber referensi kita bisa menggunakan ini ya, dari Sufandi, dan kita sudah disediakan data.js dari soalnya beserta image zip. Ini adalah asetnya. Nah, jika kita buka soalnya adalah demikian. Jadi nanti pada soal 1 kita diminta untuk membuat halaman login.html. Jadi nanti ada email, password, tombol login. Lalu jika salah atau tidak sesuai, maka akan muncul pop-up alert yang berisi bahwa email atau password salah. Lalu terdapat tombol lupa password dan daftar. Nah, daftar ini nanti saya coba buat seperti tombol buat akun. Nah, selanjutnya kurang lebih tampilannya akan seperti ini. Lalu selanjutnya nanti akan ada dashboard menu, yaitu dashboard.html. Jadi menu utamanya yang terdiri dari tombol informasi bahan ajar, tracking pengiriman, laporan ini nanti akan berupa monitoring progres DO bahan ajar dan reka bahan ajar. Tetapi ini tidak ada menu lanjutannya, jadi nanti akan semacam seperti pop-up saja. Lalu tampilannya kurang lebih akan seperti ini. Selanjutnya kita akan masuk ke dashboard menu atau input nomor delivery order. Nah, ini mungkin nanti akan masuk ke nomor tracking ya. Nah, nanti kita akan diminta, di situ akan ditampilkan nama mahasiswanya, status pengirimannya, dan detail ekspedisinya seperti apa. Nah, kurang lebih tampilannya akan seperti ini. Nanti saya akan coba buatkan menggunakan CSS. Nah, lalu selanjutnya adalah informasi stok bahan ajar atau stok.html. Nah, nanti di sini akan menampilkan data secara dinamis dari data dummy yang data JS. Jadi dari data JS yang ini, nah di sini ada nama mahasiswa, jenis buku, dan stok segala macam. Nanti kita bakalan implementasikan ya. Nah, nanti di sini akan ada fitur untuk menambahkan baris stok baru menggunakan JavaScript atau DOM itu ya. Nah, nanti kurang lebih tampilannya akan seperti ini. Nah, kemudian struktur foldernya nanti seperti ini ya. Nanti akan ada index.html, yaitu ini indeks itu untuk halaman login, lalu ada dashboard, ada tracking, ada stok. Lalu untuk file CSS atau stylenya itu ya kita menggunakan ini ya, style.css ya. Untuk JavaScriptnya nanti ada dua, yaitu file script.js sama data.js. Data.js ini yang ada dalam soal ini. Nanti kita langsung masukkan aja ke dalam Visual Studio Code-nya. Lalu selanjutnya adalah asetnya adalah ada logo UT dan gambar-gambar lainnya. Jadi tadi saya coba udah masukkan, jadi logo UT ini sebagai opsional aja. Nah, kita coba langsung masuk ke aplikasi Visual Studio Code-nya. Jadi untuk menghemat waktu, saya tidak mengcoding dari nol ya. Jadi nanti saya cukup menjelaskan saja fungsi-fungsinya seperti apa. Nah, yang pertama ini adalah aset. Aset ini saya coba masukkan ada beberapa logo, yaitu ada logo cover buku ya. Ini adalah logo cover buku. Begitupun tadi saya coba masukkan logo UT. Nah, selanjutnya file CSS ini dia berisi untuk tema-tema, warna, lalu progress bar segala macam. Nah, di sini adalah untuk desain CSS agar tampilan HTML kita agar terlihat lebih menarik ya. Lalu selanjutnya ini file JavaScript. Nah, di sini ada
yang penting yaitu file data.js. Data.js ini adalah file yang bawaan dari aplikasinya ya, aplikasi dari bawaan dari soalnya. Jadi di sini ada nama data pengguna, ya kan, ada 4, lalu saya masukin nama saya sendiri yaitu marcel@ut.ac.id dengan password ini, role dan lokasinya. Begitupun ini adalah yang tadi saya bilang di awal, yaitu ada informasi data bahan ajar beserta stoknya. Nah, data bahan ajar ini dia berupa kayak ada kode lokasi, kode barang, nama barang, jenis barang, edisi serta stok. Nah, ini aset ini kita ambil dari ini. Jadi nanti ketika kita run filenya, nanti akan muncul di file front end-nya atau di file HTML-nya. Nah, ini ada beberapa mata kuliah, ada 5 mata kuliah. Begitupun untuk data tracking. Data tracking ini nanti akan mengarah ke tracking.html ini ya nantinya. Seperti itu. Nah, mungkin untuk mempersingkat waktu kita langsung run filenya aja. Jadi kita run. Nah, ini adalah tampilan website yang udah kita buat ya. Lalu strukturnya seperti ini, yang ada pada soal nomor 1 aja kita langsung ke nomor 1 ya. Jadi pada nomor 1 ini kita diminta membuat halaman login.html. Email dan password, tombol login, salah atau benar, akan muncul pop-up alert. Lupa password dan daftar. Nah, ini untuk tampilannya akan seperti ini. Nah, untuk tampilan saya dia munculnya seperti ini ya. Nah, kita coba masukkan tanpa kita masukkan ini ya, username yang ada di data.js kita. Jadi kalau di data.js kita gunakan file ini, marcel@ut ini ya. Saya contoh gunakan ini. Nah, ini saya coba masukkan passwordnya yang salah dulu ya. Apakah akan muncul? Nah, dia akan muncul email atau password salah. Nah, seperti itu. Jadi pop up alertnya udah muncul ya. Nah, kalau daftar kita klik lupa password, dia akan muncul tulisan seperti ini. Informasi akun, silakan hubungi IT support atau akses portal via terpadu. Nah, jika kita klik daftar akun, dia akan muncul informasi akun untuk daftar akun hubungi IT. Nah, lalu kita coba masukkan password yang benar. Nah, dia akan muncul login berhasil seperti itu. Nah, tampilannya akan seperti ini. Nah, mungkin saya akan jelaskan sedikit di script.js nya. Jadi logika bagaimana function itu bisa berjalan. Nah, yaitu di login. Nah, selanjutnya yaitu di login ini, login dan utility, kita diminta membuat email dan password. Nah, lalu dia akan membaca nih data penggunanya. Data penggunanya adalah data-data yang di sini, apakah ada kesesuaian atau tidak. Lalu setelah kita masuk ke data penggunanya, jika jika dia sesuai, dia akan muncul tulisan pop-up login berhasil. Nah, dia akan mengarah ke dashboard.html ini. Nah, jika email atau password salah, jika nama penggunanya tidak ditemukan, maka akan muncul email atau password salah ini. Nah, itu selanjutnya seperti itu. Lalu dia akan muncul halaman greeting ya. Nah, kalau halaman greeting ini nih, dia kan ada, setelah kita masuk dia akan tampil halaman greeting, yaitu berdasarkan waktu local time, pagi, siang atau sore. Nah, dia di sini saya buat menggunakan function get greeting ya. Jadi dia akan membaca jika kurang dari jam 12, maka dia akan muncul tulisan selamat pagi. Jika kurang dari jam 5, maka dia akan muncul selamat siang. Nah, jika di luar jam itu, dia akan muncul tulisan selamat sore atau selamat malam. Nah, karena di sini kita adalah jam 1.44, maka setelah kita login dia akan muncul selamat siang, sama di function kita seperti ini ya. Karena dia udah lebih dari jam 1 dan kurang dari jam 5, maka dia akan muncul tulisan selamat siang.
seperti itu. Nah, ini adalah halamannya. Jadi dia akan muncul pop up seperti yang ada pada di sini ya, seperti itu. Lalu selanjutnya menu utama yang terdiri dari atas tombol navigasi, dia adalah informasi bahan ajar, tracking pengiriman, laporan, monitoring, histori transaksi bahan ajar. Nah, di sini saya juga sudah bikin ya, dashboard, informasi bahan ajar, tracking pengiriman, laporan ini berisi monitoring DO dan rekap bahan ajar, histori transaksi dan logout. Nah, begitu. Selanjutnya untuk manajemen bahan ajar. Nah, ini untuk manajemen bahan ajar ya. Nah, ini adalah kita membaca stoknya berdasarkan yang ada di stok.html ini. Jadi ketika kita ada input lokasi, kode, nama, edisi, stok, gambar, dan segala macam. Nah, ini untuk toggle untuk menambah. Nah, yang pertama mungkin saya langsung aja dulu coba ke informasi ke soalnya dulu ya. Nah, ini kan terkait delivery order. Nah, kita coba ke delivery order dulu, yaitu tracking pengiriman. Nah, tracking pengiriman ini berguna untuk melacak pengiriman ya. Nah, ketika saya akan coba buat pop up, yaitu ketika saya klik cari, nah dia akan muncul silahkan masukkan nomor DO. Nah, ketika saya tulis DO yang tidak sesuai, dia akan muncul tulisan data tidak ditemukan, seperti itu. Lalu saya akan coba masukkan untuk nomor DO yang sesuai. Akan masuk ke nomor DO yang sesuai di sini ya. Saya coba masukkan, saya masukkan ke sini, set. Nah, dia akan muncul tracking paket, nama DO-nya, nomor DO-nya, nama, statusnya, ekspedisinya. Jadi ini ada jamnya juga. Nah, seperti itu. Nah, ini logikanya udah ada juga ya di tracking.html ya. Seperti itu. Nah, jadi nanti dia akan mengambil data dari dashboard, stok, dan tracking.html. Jadi dia akan muncul histori transaksi, ya kan. Nah, dia akan meminta dulu nih masukkan nomor DO, contoh DO-nya ini ya, seperti itu. Nah, lalu untuk logika yang tadi saya jelaskan itu dia ada di script.js. Nah, script.js ini untuk tracking ya. Nah, ini adalah untuk DO input dan tracking detail. Nah, ini kita ada yang modal error dan modal warning ya. Nah, di sini saya coba masukkan yaitu untuk tracking paket dengan nomor, nama, dan status. Nah, selanjutnya untuk progress track ini adalah timelinenya. Nah, ini adalah helper statusnya, itu lowercase ya, seperti itu. Nah, jika kita tidak nomor ID-nya salah, nomor ID-nya salah, maka dia akan muncul tulisan tidak ditemukan. Seperti itu, seperti yang tadi sudah kita ketik di dalam soal. Lalu selanjutnya kita mungkin langsung masuk ke bahan ajar ya. Nah, kita masuk ke bahan ajar, informasi bahan ajar. Nah, bahan ajar ini kita dapat dari data.js. Jadi data ini terintegrasi di sini. Nah, di data.js ini adalah nama-nama mata kuliah yang tadi coba sudah saya masukkan, seperti itu. Nah, dia akan masuk ke sini. Nah, ini adalah informasi bahan ajarnya ya, modal info modal 2, seperti itu. Nah, ini saya coba akan jelaskan sedikit. Nah, ini adalah menu informasi bahan ajarnya. Di sini ada kode barang, terus nama mata kuliah, lokasi, jenis buku, lalu edisi, serta stoknya. Nah, ini di masing-masing mata kuliah bisa. Nah, tadi kan di soal kita diminta untuk menambahkan ini ya, menambahkan
menu untuk baris stok baru menggunakan JavaScript DOM, yaitu kita diminta untuk menambahkan baris stok baru. Nah, kita coba menggunakannya ya, menu tersebut. Nah, di sini saya coba contoh aja tambah data. Nah, lokasinya misalnya TGK 001 Tangerang ya. Contohnya saya ambil, tadi saya udah coba contoh ini MSIM 4309. Nah, nama mata kuliah pemrograman berbasis web. Nah, ini buku materi pokok edisinya 1. Nah, misalnya stok awal kita isi 378 ya misalnya. Nah, kita pilih gambarnya. Kita cari gambarnya ini. Nah, kita coba simpan. Nah, di sini sudah muncul ya menu tambah buku baru ya, pemrograman berbasis web. Lalu ini adalah lokasinya, kode barang, buku materi pokok, edisi, serta stoknya seperti itu. Nah, lalu untuk terkait front end-nya mungkin kita sudah cukup ya jelaskannya. Lalu selanjutnya adalah kita diminta menggunakan struktur folder proyek dibuat seperti ini. Nah, kita coba cek struktur folder kita ya, apakah sudah sesuai. Nah, yang pertama yaitu kita menggunakan index.html, yaitu sebagai halaman login, lalu dashboard, lalu tracking beserta stok. Lalu CSS-nya kita menggunakan ini ya, style.css. Lalu JavaScript-nya ada dua, yaitu data.js yang ada pada soal, dan yang kedua adalah script.js. Script.js ini lebih ke function bagaimana program itu bisa dijalankan ya. Lalu asetnya ini yang tadi kita udah masukkan ya. Begitupun dengan logo UT opsional tadi saya juga udah masukkan, ada di halaman depan juga seperti itu. Nah, mungkin untuk tugas pertama untuk pemrograman berbasis web cukup sekian. Saya mohon maaf jika sekiranya ada beberapa hal yang masih kurang bisa saya jelaskan dengan jelas. Akhir kata saya ucapkan terima kasih.